Manajemen dan administrasi olahraga. Pertama, apakah manajemen itu? Kedua, apakah manajer itu? Jawabannya adalah manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan manajer adalah seseorang yang bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Prinsip manajemen dan struktur organisasi. 1. Struktur organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Kedua, pekerja manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Ketiga, manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Keempat, koordinasi dan kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Kelima, manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. Keenam, staf atau bagian tugas membantu dan efektivitas manajemen. Ketujuh, tugas dan hak personel. Kedelapan, otoritas harus sepadan dengan tanggung jawab dan garis kewenangan harus jelas ditarik. Kesembilan, tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Selanjutnya, menerjemahkan struktur manajemen ke dalam grafik. Peterson Volman dalam sketch 1962 menetapkan standar 6 langkah standar prosedur untuk mengembangkan bagan organisasi. Pertama, mengidentifikasi tujuan organisasi. Kedua, aturlah ke unit yang fungsional yang bermakna. Ketiga, mengatur unit fungsional yang diidentifikasi yang menjadi unit-unit pengelola yang tepat seperti departemen. Keempat, siapkan model struktur organisasi dan melakukan uji coba. Kelima, merevisi model yang diterima ke dalam input cahaya. Keenam, evaluasi desain terakhir dan penugasan tenaga yang bekerja dalam organisasi ke unit fungsional yang sesuai. Garis dan staf organisasi. 1. Seseorang dalam posisi garis memiliki tanggung jawab langsung dan kewenangan untuk tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Kedua, seseorang dalam posisi staf memiliki hubungan langsung ke tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Staf personil sering memiliki posisi penasihat atau berada dalam posisi yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan misi utama organisasi. 3. Struktur organisasi formal dan informal. 1. Organisasi formal adalah sebuah organisasi formal didasarkan pada struktur hierarki pekerjaan dengan tugas yang diberikan oleh manajer untuk bawahan bersamaan dengan hierarki tugas-tugas mereka di jaringan komunikasi. Kedua, organisasi informal. Sebuah organisasi informal menyadari bahwa ada banyak hubungan yang tidak dapat bahagian organisasi. Dengan kata lain, hal-hal yang dilakukan di luar hubungan formal yang mencerminkan grafik ini mengasumsi bahwa hubungan terjadi dalam pengaturan informal, di mana ide-ide yang dihasilkan, produktivitas yang ditingkatkan, dan kerjasama, loyalitas, dan semangat tinggi dikembangkan. Struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga. 1. Organisasi dan struktur pencaskes di SD, SMP, dan SMK. Pengawasan sekolah. 3. Bidang eksekutif kurikulum dan instruksi. 4. Bidang eksekutif SDM dan pelayanan jasa. 5. Bidang keuangan dan layanan bisnis, manajer bisnis sekolah. 6. Prinsipal. 7. Supervisor. 8. Direction. 9. Konsultan olahraga pada pendidikan menengah. Struktur dalam organisasi pencaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas perguruan tinggi dan universitas terdiri dari 4 komponen. 1. Instruksi dasar program kegiatan fisik. 2. Program keguruan. 3. Program non-keguruan seperti
pelatihan, dan sebagainya. 4. Program kursus tingkat perguruan tinggi. Administrasi olahraga. Menurut Profesor Praji Atmosudirjo, Lembaga Administrasi Negara membedakan administrasi dalam dua pengertian, yaitu administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian luas. Dalam pengertian sempit di sini maksud ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor, office work. Pengertian administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda administrasi atau bahasa dari Yunani yang artinya pada ministrae melayani. Jadi adalah proses untuk melayani. Administrasi pengertian secara luas. Proses, fungsi atau tugas, keperanatan. Penataan ini seperti contohnya kayak seperti kepolisian, pajak, di mana berkecimpung di dunia kepolisian, surat menyurat. Hersner, Burkhardt, dan Johnson. 1. Mereka sudah menetapkan tujuan yang cukup sulit, tetapi harus potensial untuk dicapai. 2. Mereka suka bekerja atas suatu dari meningkatkan peluang dan berhasil. 3. Mereka lebih menyukai prestasi pribadi daripada hadiah keberhasilan. Karakteristik sebuah motivasi. Kemampuan untuk meningkatkan pelayanan. Kedua, peningkatan kerja, penetapan tujuan, dan memantau kinerja. 3. Semangat dan keyakinan bersama. 4. Sikap positif, berkomitmen, dan termotivasi. Menurut Maslow, ada 5. Pertama, fisiologi. Kedua, rasa aman. Ketiga, kebutuhan sosial. Keempat, penghargaan. Kelima, aktualisasi diri. Steve F. Robin and Timothy Jungern adalah motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuan. Herbert dan Johnson, mereka suka menetapkan tujuan yang cukup sulit, tetapi masih potensial untuk dicapai. Mereka suka bekerja atas suatu daripada meninggalkan peluang yang berhasil. Mereka lebih menyukai prestasi pribadi daripada hadiah keberhasilan. Unsur administrasi. Ada 1. Adanya orang-orang. 2. Adanya pedoman atau petunjuk. 3. Adanya kegiatan-kegiatan. 4. Adanya kerjasama. 5. Adanya rasionalitas. 6. Adanya tujuan yang hendak dicapai. Ini adalah arti atau pengertian dari administrasi. Administrasi kita dapat simpulkan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk memudahkan pelaku atau manajer dalam menyusun atau menjalani perusahaan yang dimiliki. Delianggi tahun 1965 adalah mengutarakan segenap rangkaian pembuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Manajer. Tugas penting dari manajer. 1. Bekerja dengan dan melalui orang lain. 2. Memadukan dan menyeimbangkan tujuan, menetapkan prioritas. 3. Bertanggung jawab dan menanggungjawabkan dan bertanggung jawab. 4. Berpikir analitis dan konseptual. 5. Mediator atau penengah segala persoalan. 6. Politisi, pandai berdiplomasi. 7. Piawai membawa dan menunaikan misi. 8. Mengambil keputusan yang sulit atau beresiko. Kegiatan manajer. 1. Kegiatan pribadi. Contohnya kayak mengatur waktu. Teknis.
Manajer harus bisa menguasai teknis dalam suatu pekerjaan, administratif, dan interaksional. Kinerja atau performance. Kategori dasar kinerja adalah sifat, perilaku, dan yang ketiga hasil. Faktor mempengaruhi kinerja, faktor personal, kedua faktor sistem pekerjaan, ketiga faktor situasional, keempat faktor internal dan eksternal. Curtis mengungkapkan, perilaku yang sudah dievaluasi kontribusinya untuk mencapai tujuan organisasi. Itu yang disebut dengan kinerja. Membuat keputusan yang bijak. Sebagaimana disebutkan tadi, ini tugasnya manajer. Membuat keputusan yang bijak, berisiko, dan sebagai penengah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan. 1. Pemahaman. 2. Penetapan. 3. Semangat. 4. Norma-norma. 5. Kebenaran atau fakta. 6. Informasi yang berupa opini, keyakinan, dan bujukan dalam proses pembuatan. Administrasi atau manajemen. 1. Perencanaan, di mana sebelum kita untuk mencapai tujuan pasti ada perencanaan. Pengorganisasian, pembagian tugas, adanya pemimpin, dialah yang mengatur sebagai penengah, sebagai orang untuk memutuskan sesuatu. Evaluasi di sini adalah sebagai gambaran berhasil atau tidaknya suatu organisasi atau pekerjaan yang sudah dilakukan.